Zikir surat Ali Imran ayat ke-146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun wa ma wahanu lima asabahu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Berapa banyak kader-kader yang mereka itu berjuang bersama dengan Nabi dan mereka punya sifat apa? Qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Dan sifat mereka ada 3 ya. Mama wahanu lima asabahu. Mereka itu tidak gampang sedih. Bukan generasi peperan. Peperan apa saja? Oh, belum perasaan. Dan pundungan. Barangkali pundungan. Ini tengah kurang dibereskan. Mental seperti. Terus wama dha'ufu wa mastakanu, mereka tidak menyerah kepada satu keadaan. Sekarang kita mau meratapi kondisi bangsa hari ini sebagai umat. Kondisi kemarin di Garut misalnya, grup Facebook game jumlahnya ribuan. Kemudian Tebet, Tasikmalaya jumlahnya juga ribuan. Dan itu mereka mainnya sudah di Facebook. Facebook itu belum terbuka. Beda dengan grup WA. WA itu masih belum terbentuk. Artinya saya dalam diskusi dengan kakak ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ustaz, ini sudah sangat mengkhawatirkan bahasa kita ini. Ditemukan rentang usia antara SMP sampai anak SMA dan mereka jumlahnya ada 5 grup Facebook tentang LGBT. Kemudian 5 grup itu isinya di Facebook itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Bisa tinggal kalikan aja. Berapa nih tantangan kita ke depan? Generasi kita akan seperti apa nih? Tapi kita ini, kalau sudah sampai ke surat Ali Imran ayat 146, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ya kita harus berupaya untuk tetap eksis. Bagaimana kita memiliki peran terbaik untuk memberikan solusi dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah wama dha'ufu lima asabahu wa mastakanu. Ya, wama dha'ufu, mereka lemah. Jadi lemah itu ya lemah pikirannya, lemah mentalnya, lemah berbagai macam halnya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari surat Ali Imran 146, maka kita menawarkan satu gagasan dan kita harus aktif di dalamnya, bahwa untuk mencetak kader, menyemai generasi, membangun peradaban Islam, ada 3 marhalah. Yang pertama adalah ibda bisohir. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ibda bisohir. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Sesuatu yang sifatnya itu kelihatannya itu tidak berdampak besar. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, justru kita akan meninggalkan poin-poin besar. Nah, kalau bahasanya Rasul di dalam hadis mengatakan khairul amal adwamuha wa ikhwah. Kalau bahasa kita lebih baik 1 kali 10 dibandingkan 10 kali 1. Ustaz, masa bisa mikir? Iya. Tapi dalam konsep sunnah itu berbeda. 10 kali 1 artinya sekali berbuat besar, 10 langsung, tapi cuma sekali. Kemudian dia berhenti. Tapi kalau 1 kali 10, maka dia melakukan itu sedikit, kemudian itu menjadi satu kebiasaan. Ibda bisohir. Nah, kita bisa melakukan itu Bapak Ibu di keluarga, hal-hal yang kecil kita tanamkan. Akhlak, ya misalnya mengucapkan salam di dalam kehidupan di keluarga kita biasakan.
Kemudian kakak kepada adiknya mengasihi, adik kepada kakaknya menghormati, orang tua memberikan teladan. Itu hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi itu bisa menjadi hal yang besar. Saya punya murid di satu pesantren, tapi bukan di pesantren Amal Al-Quran. Dia ini punya penyakit kleptomania. Di kleptomania ini dia suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya, padahal dia mampu. Sudah ketika murid saya ini berkunjung ke pesantren dekat rumah saya. Setelah dia datang ke pesantren itu, kemudian digelar sendal. Sendalnya sendal karpil, tapi karpilnya asli. Sampai sekarang pilihan swallow ada pilihan. Cuma karpilnya asli. Dan wah rame itu. Dalam mereka ke rumah saya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, tadi setelah murid Ustaz datang ke kamar, tiba-tiba ada santri yang bilang semua. Oke, ini saya cari. Hanya saya cek, kemudian betul dia mengaku. Dia bilang, biasa, saya memang tidak tahu Ustaz, dorongan dalam diri saya. Saya kalau sudah ingin memiliki satu barang, saya ambil. Hanya kemudian saya ajak ngobrol. Dia bilang, saya memang Ustaz, di rumah itu tidak pernah dilarang-larang sama orang tua saya. Apapun yang saya inginkan, ya pas orang tua kasih. Panginten dapatkan punyaan jadi tunangan. Tapi nyana anu tepat. Dan secara sunnah bahwa hakikat rububiyah itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, harus ada unsur riwayat dan punishment. Itulah hakikat rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah memberikan talqin. Namanya adalah ridho. Tapi ingat, setelah Allah menyampaikan ridho itu, Allah sampaikan Maliki Yaumiddin. Nah ini kan kadang kita tidak memahami itu. Sehingga Bapak Ibu begini maksud saya. Ketika kita sudah mulai membiasakan di rumah kita masing-masing, ketika anak itu masih usia-usia dini, SD, kemudian dimasukkan ke pesantren, insya Allah lebih mudah untuk mengarahkan, lebih mudah untuk kita bentuk menjadi kader dan generasi yang unggul untuk membangun peradaban Islam. Nah itu kan hal yang sifatnya kecil, tidak terasa, tapi bisa berdampak. Saya punya murid waktu saya di Jawa Timur, karena saya lama di Timur Tengah. Timur Tengah itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan 15 tahun saya kuliah di Timur Tengah. Ustaz di mana kuliah Timur Tengah? Paling mana? Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya sesekali berangkat dengan pembimbing ke Timur Tengah, beli Sulawesi Tengah, Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya punya murid, ya sekolah di kesehatan, tapi dia perempuan, tapi penyuka sesama jenis. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah kemudian ibunya datang dan menangis ke rumah itu, minta supaya Ustaz ini kan murid Ustaz menjawab gitu. Duka tuh pohon buntut orang sok Ustaz lain gitu. Ya yang ini, saya mau insya Allah membantu, karena dalam konsep saya bahwa tarbiyah itu adalah bisa merubah apapun yang awalnya buruk menjadi baik, asal kita sabar dan ta'awun, saling memahami. Nah kalau mau silakan Bapak Ibu harus cerita ke saya secara jelas dan detail, kira-kira bagaimana pola pengasuhan dulu gitu. Ternyata barulah ketahuan bahwa suami istri ini ingin punya anak laki-laki, sementara Allah kasih amanatnya anak perempuan satu-satunya. Maka ketika kecil si anak ini kemudian dibina, dilatih, dibakaikan baju laki-laki. Itu kan luar biasa dahsyatnya syariat Islam kan? Jadi ketika pola pengasuhan itu jangan sampai anak laki-laki dikasih mainan perempuan, anak perempuan dikasih baju laki-laki.
itu terbawa oleh mimpi. Tapi kemudian akhirnya jadi besar, jadi dia tidak suka dengan laki-laki karena dia merasa saya laki-laki, maka saya harus sukanya dia sama perempuan. Ini luar biasa peristiwa itu. Ya alhamdulillah, saya bilang sama dia tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Rasul sudah menyatakan bahwa likulli da'in dawaun illa sam. Wa masamu ya Rasulullah, semua penyakit ada obatnya kecuali sam. Apa itu sam ya Rasulullah? Al-maut, kematian dan obatnya. Oleh karena itu, ayah ibu, bunda umi semuanya sama bis semuanya, coba mari kita mulai ini marhalah yang pertama, yaitu marhalah ibda bisogir, memulai dari yang kecil, itu penting. Kemudian konsep yang kedua, setelah kita memulai dari yang kecil, adalah ibda bil. Ibda bil itu artinya apa? Mulai hari ini. Karena kalau kita tidak mulai hari ini, habis kesempatan kita. Bapak Ibu, kehidupan kita itu dekat dengan kematian. Kalau kita lihat dalam surat ayat ke-31 ya, surat 50 ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Wa uzlifat, dan didekatkanlah al jannatu sawarga lil muttaqina, orang-orang yang bertakwa, ghayra ba'id, tidak jauh. Ini akan menarik tafsiran dari Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan ghayra ba'id. Kenapa Allah menyatakan dengan nama ghayra ba'id? Kata beliau, setiap yang pasti itu dekat. Lagi ya, tafsiran beliau, setiap yang pasti itu dekat. Mati pasti, dan itu dekat. Hari kiamat itu pasti, dan itu dekat. Terserah itu mau puluhan tahun, ratusan tahun, tidak ada masalah. Tapi sesuatu yang pasti itu dekat. Misalnya kita tidak mulai dari sekarang. Saya sudah jadi kakek minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Saya sudah aki Anom, saya sudah aki, berarti dengan aki. Saya sudah jam 2, kalau ini aki, kalau ini 2 aki, kalau ini 2 aki. Dan tergantung untuk dasar tadi. Saya pikir gini, enggak ya? Saya sudah berbuat apa ini untuk mencetak kader? Saya sudah berbuat apa itu untuk menyemai generasi, untuk menyelamatkan peradaban ini gitu. Maka mulai dari situ kita mulai bergerak bismillah. Ayo kita silaturahmi, bertemu dengan orang tua wali santri, minimal kita ya sharing bagaimana ini kader generasi harus kita ciptakan. Kapan itu? Ibda bil, mulai hari ini kita mulai. Bapak Ibu rahimahullah, peristiwa gempa Cianjur itu, saya baru pulang dari Solo, ada acara 4 hari. Di Jogja saya dapat berita 13.20 gempa Cianjur. Waktu itu saya baca, gempa biasa ya, karena cuma 5,2 skala Richter. Tapi kemudian ketika saya berhenti di daerah Gombong, saya baca tuh, kenapa ini timku pada berangkat? Saya berdiskusi ya, Muhammadiyah bisa sampaikan krisis sudah berangkat, tapi semua berangkat. Kenapa itu? Ternyata korbannya luar biasa. Kemudian saya baca-baca lagi berita. Ada kematian yang sangat dekat. Seorang kepala sekolah yang terkumpul 8 orang itu di jalan antara di Kecamatan Cugenang ya, ketika jalan dari Cipanas menuju Cianjur. Dia bawa anaknya usia 2 tahun di mobil itu. Ketika berhenti di Cipanas, dia video call dengan anaknya yang kerja di Tangerang. Mama, sama si Ariel, yang di Cipanas gitu. Dari mana Mas? Di mana? Pelatihan acara menjelang peringatan Hari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Acaranya Jumat sampai Ahad, Senin siang pulang. Itu ketika anaknya sedang istirahat.
siang. Yang biasa kan kubur istirahat siang sampai jam 1. Ini apa? Kemudian singkat cerita sudah selesai. Kata si anak tadi itu, kita kan punya kotak dengan poster ya, pos koordinasi, kita cek itu kisah itu dan memang betul terjadi. Si anak kemudian dengar berita gempa 13.20. Artinya dari ngobrol sampai jam 1 ke 20 menit hanya segitu. Waktu yang Allah kasih sama kamu nih, kamu mati hanya segitu. 20 menit. Dia kaget, masuk WA ibunya, ternyata checklist 1. Checklist itu kalau di WA apa berarti tidak terkirim, berarti HP-nya mungkin mati atau dimatikan. Wah, anaknya sudah gempur, gitu. Wah, cek terus di WA, hanya checklist 1. Ya kemudian dia kontak ayahnya, kata ayahnya, kamu sabar pulang dulu aja. Apa Pak? Ya pulang dulu aja. Langsung mulai. Kalau kasih orang mana dirinya kiri tentang kosan Supados biasa dievakuasi dan sudah terevakuasi 8 guru, 8 kepala sekolah TK ya terkubur, bahkan 8 sampai di gergajian, dipotongan, ditentukan, dan yang paling terakhir diangkat adalah ibu yang membawa anak usia 2 tahun. Itulah kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak dari sekarang mulai, kapan? Waktu habis, gitu kan? Nah, begitu marhalah kedua di dalam mempersiapkan mencetak kader menyemai generasi adalah ibda pilih jauh. Nukatilu ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Pikir ningali kabatur ya Pak. Istilah itu orang dikawita. Kumaha orang biasa ayeuna, naon orang biasa ayeuna. Sok ayeuna urang kiakeun, rakatkeun deui kuat. Orang kali orang di pasihan ilmu luar biasa sehingga muncul konsep jiddiyah. Nah, yang terakhir sebenarnya begini. Konsep jiddiyah itu Bapak Ibu hakosan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan. Ia kena ayat dengan setiap kader secara generasi. Imam Ali ngadugikeun alimu auladakum fa innahum khuliqu li ghairi zamanikum. Ajarkan kepada anak kalian ilmu, iman, karena mereka itu dilahirkan bukan pada generasi kalian. Maka konsep jiddiyah harus muncul. Saya ambil singkatan dari kader. Konsep jiddiyah dari kader. K, konsistensi. Bahasa Quran konsistensi itu adalah istiqomah. So, ayat teman sahan paling istiqomah dia yang sukses. Ada istiqomah. Setia sampai akhir, itu tujuan orang kita mulai. Oh, kita akan kembali kepada Allah. Kita terus di jalan ini meskipun berat. Maka ada istilah tolabul ilmi itu bahasanya dalam hadis itu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Kenapa Allah Rasul menyatakan thoriq bukan syari? Syari itu adalah jalan raya, sumber kendaraan. Iya Pak, thoriq. Alih-alih Bapak Ibu jalan satapan. Jalan penunggu bahaya. Harta sana kalau ilmu itu memang butuh perjuangan luar biasa. Karena tidak akan istiqomah seseorang upami dan ada Tuhan ilmu. Nah, berarti berkali-kali dorong gitu. Alhamdulillah ya hadir alumni hijriah di hati. Jadi kayaknya ya pun masih boleh usah, masih boleh pada yang S2 di Indonesia, masih boleh dihubungkan Dr. Heriman. Lainnya diambil dari saat itu kenapa yang dengan warisan ini alumni. Adalah amanah. Ayo nama baik kerja tersejalmi, pintar tapi keamanan.
Padahal Rasul terus memprediksikan idza musidal amru ila ghairi ahliha fantadil saat. Orang-orang yang tidak amanah diberi kekuasaan, diberi kepercayaan, maka akan rusak. Nah, maka caranya ya kader-kader ke depan, generasi ke depan harus jadi orang-orang yang aman. Gitu kan? Nah, ini amanah terus gitu diberikan simulasi latihan. Ya, kalau ikutnya barangkali coba baca simulasi. Pak, ayo mendaki gunung mana? Gunung Lawu, Nyanjung. Kayak bekalna ya kahannya di tim sholat, lama, Pak, berangkat. Orang cek apa? Cek orang teaan, sholat atas buku, atas pada, atas sholat aja capek, ya sampean kali selfie, ya udah sesuai keamanan di dalam sholat. Maka Saud Umar bin Khattab man doya ahad bahwa lima siwahan, ya saat menyia-nyiakan sholat maka dia dalam hal yang lain akan menyia-nyiakannya. Nah dalam hal ini ya barangkali muru auladakum bis sholat wa hum asra abna'u asra sinin. Perintahkan anak kalian sholat dalam usia 10 tahun. Dalam usia wahum abna'u sab'a sinin, dalam usia 7 tahun. Wadribuhum wa fariquhum fil madaji wahum abna'u asra sinin. Pukul dengan pukulan sayang ya, bukan pukulan yang menyakitkan. Ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan bisakah tempat tidur mereka. Tadi si beliau harus gitu dinakur oleh santri yang tentang konsep kafir mastur. Berapa banyak orang yang terkenal itu karena ada terlibat orang-orang yang tidak disebutkan di dalamnya. Ada peran ibu, ada peran orang tua yang terus mendoakan, ada peran-peran teman yang terus berusaha mendorong. Tapi kadang-kadang kita juga harus persiapan mental ketika anak itu diberikan simulasi untuk karena naon konsistensi anak amanah dena naon dedikasi itu naon Bapak Ibu, orang yang serius di dalam melaksanakan satu amanah. Dia adalah galabatul aqdar, orang-orang yang bisa mengalahkan alasan. Saatnya jalan-jalannya harus senantiasa sering beralasan. Atau udah capek, atau udah mapakin Quran teh, bosen. Tah kurang dipus. Kekini namanya atau udah cabut, atau udah gentos sok sanaja. Kedua sok sanaja sampai kendalin yang sahasa yang ada itu. Nah ini kan perlu gitu supaya anak-anak kita ini menjadi kader generasi yang berdedikasi. Dia serius, tidak perlu terlalu banyak beralasan. Apa ibu baris banyak habis generasi tadi, anu peperan, kunjungan, gampang menyerah. Karena apa? Dibesarkan di dalam generasi Z. Generasi Z itu apa? Generasi yang dia serba instan. Simpulnya generasinya generasi X. Generasi X mah generasi yang paling baik, mungkin generasi sama dengan saya. Generasi anu panglengkap mah. Kapungkur simpulin menuju SD, kapian limbah, kapaknya. Sadacang gambar SD, kupun aki digagalkan di Cikoneng. Kumagi seureut cai, seureut balong, sebab ke cai Cikoneng, Ciberem, Cimerah. Ciberem sama Cimerah eta kakeknya, tapi beda nami. Beda na Cimerah sama Ciberem, beda kakeknya. Baik makan ke seureut cai, digagalkan, hayu cai, kupun aki. Subuh-subuh ngage obor kana. Maka kupang ayeuna teu ka masjid subuh asa bemuut ka aki. Sejarahnya kan gitu ya. Nabi Yusuf itu tidak berani melakukan perzinahan karena dia ingat walau arroa burhana robbi. Menurut penafsiran burhana robbi apa? Ketika dia diajak berzina oleh Robil alias Juleha, dia melihat wajah ayahnya.
Nabi Yakub alias Nabi Israel. Jangan alias Nabi Yakub, ya Nabi Israel, namanya Israel. Gatuh putra jumlahnya 12. Keturunannya disebut Bani Israel. Itu sejarah. Nah, jadi si Buring mengalami itu ya. Ras generasi si Buring ke pesantren atau mulai ayat teknologi, tapi teknologi saya komputer, laptop jangkrik, komputer jangkrik, kami ngapin, wah itu malam ini kan. Zaman si Buring pesantren ya kan, upami ngintun berita cepat kayak namanya naon? SMS. Kacan ayah HP ayah nama usaha. Orang kali tanya udah video call ayah enak. Pada video call ibu ramai orang cantik. Usaha itu anak sehat. Mana bisa pos najib coba video call. Aku usaha itu bagaimana? Si mama, banyak atas bu, atas. Ayo kan. Si Buring pasarnya udah video callan ya. Dijajabkan khutbah taruh di layar dari khutbah pada bahasanya gitu. Jadi si Buring kita bisa cari nggak direksa gitu bisa saja beberapa campuran dijajabkan khutbah taruh di nomor di khutbah pada ya bahasanya bukan ulangi. Ayo nama sekarang dinten deh video call sekarang begitu. Ya tapi kan zaman itu sudah berubah. Kita tinggal bagaimana tetap harus menghadapi zaman ini. Islam sudah biasa igelan zaman. Kalau dari igelan itu ada beda. Tak generasi Z mah bapak ibu pengalaman ngalaman limbah ada ayah. Terus kakek mesin pompa air. Usabab hiburan pertama merek rasa itu sebabnya saya. Kita orang Indonesia ya. Ya biasanya, padahal kasih misu, cek singkong deh, bukan saya itu, jadi ngomong sahan itu, dia naruh saya, cek singkong, ya mungkin saya itu, padahal aku masih minju, mulai nama karena ngomong si minju, karena cek saya itu, jangan bingung, saya jadi semua aku, jadi ayo saya aqua, pertama memang tidak bermasalah dengan aqua, jadi sama bingung. Saya teh kotak di kelas, saya teh foto di kotak. Ternyata Indonesia, kadang-kadang bingung berarti. Maka selamat dari orang bingung gitu kan. Nah orang punya orang cerdas dan bingung, kalau itu bingung orang ada punya pegangan. Anak-anak terus punya dedikasi tinggi. Jadi kan bermanfaat asasnya. Terus K konsistensi, A amanah, D dedikasi. Empati. Bapak Ibu munculnya bullying. Kamu nasi beri pasangan dan terakhir bullying. Di tengke, di bawah tidak ada bullying. Karena nyarios ke bapak, dari zaman sekarang, bangun satu pasangan. Nasi sih masih kabur dalam ini. Itu nasi saya tak pernah kabur dan pernah duit tanpa izin. Tidak pernah. Jangan doa yang bullying, munculnya bullying itu tahun 2000 ketika HAM masuk, hak asasi manusia masuk. Akhirnya di Indonesia dibentuk ada namanya Komnas HAM. Ada acaranya Komnas HAM. Muncullah Komnas HAM, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, muncul bullying, muncul istilah perundungan dan lain sebagainya. Itu kan muncul baru-baru saja itu. Nah kita terus masa mengalah gitu, menjadikan anak-anak kemudian menjadi generasi yang baperan. Atau Elsa Ali itu lebih nyaliran disuruh itu lebih nyaliran. Maka mereka Maria Santri itu loncatan kadio betihan. Bawa jadi rumah sakit, ke puskesmas sudah siap. Bawa ke rumah sakit. Sumping ibu orang ada yang kenapa? Beda ada yang mengajar sendiri. Harus jadi tenang macam-macam. Ya, ada yang mengajar sendiri. Namun mudah nama pahan mah, bener turun sama curi. Wah, jadi untuk kita curi, tapi itu jelas deh. Nah ini kan perlu kita saktilau ya. Nah empati ini harus terus kita munculkan. Empati itu adalah nilai tertinggi dari simpati.
Simpati itu dia bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan orang lain. Dia bisa merasakan masalah yang dirasakan oleh orang lain. Itu bentuknya simpati. Kayak santri rencana ke dalam kasihannya saya sakit, simpati. Empati mah langsung nyata. Anjena teh bangun tapi resek pasti tidak. Saya kamu sakit ya? Ada roti mana? Jangan empati mah sudah lebih dari simpati. Simpati mah hanya sekedar baru merasakan. Kalau empati dia langsung mau berbagi. Bapak Ibu, simpuli tinggali bahwa presentasi empati di desa masih tinggi. Gempa Cianjur itu, simpuli di Kabupaten Tasik lewat Lajismu mengembangkan atas sampai 45 juta. Ini insya Allah di tanah aku sendiri yang Jawa Barat 1 miliar 200. Padahal aku sampai 1,2 miliar. Itu kan empati. Ustaz Hidayat pernah ngisi di editorium di WMS. Dia mengatakan dakwah kita harus mulai masuk ke pedalaman. Karena di pedalaman kita betul-betul kekurangan amunisi. Misionaris datang dengan membawa helikopter dan berbagai macam makanan. Sementara kita Ustaz-ustaz juga nggak punya modal. Maka kemudian dalam waktu 5 menit terkumpul uang 4,5 miliar. Empati muncul di situ. Nah kalau donasi empatinya masih baik, insya minimal taruhlah empatinya tidak perlu luas. Ya minimal empati itu aja. Kakaknya akal jantan Raina hormat berjantan Ratana, silih asih, silih asa, silih asu, sapuyudan, insya Allah itu kembali yang kita harapkan itu. Kalau kita berbicaranya konsep empati di keluarga. Ya setelah lebih dari itu empati di tengah-tengah masyarakat. Maka ada istilah hukukul jar ya, hak-hak bertetangga. Ketika Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, satu-satunya Yahudi yang masuk Islam, ketika Rasul datang ke Madinah, maka Rasul bilang kepada Abdullah bin Salam, Absus salam, yu'akimu ta'am wasallu wa nasuniyah tadkhulul jannata bisalam wa Abdullah bin Salam. Bahkan ini meskipun ini diilaminya dina bahudol, ilmunya sudah di mana-mana. Bahudol meskipun ini bumi sudah kita, tapi kadang-kadang menunjukkan dulu maka bahudol. Kalau dari hadis dia keluar, pintu bahudol. Kan nongkrong di jalan, sok disaksara dan bahudol. Belok kali itu, sama sekali di Cipari belok, tapi bahudol sampai itu dulu itu orangnya. Harusnya bahwa hampir para ulama berpendapat haji mabrur itu konsepnya hadis itu. Jadi orang yang mau mengucapkan salam kepada tetangga, wajahnya marah-marah, bahasanya Abid 5S, salam, sapa, sopan, santun, senyum. Kalau itu tambah besar, alhamdulillahnya total video teh besar, alhamdulillah. Kalau bisa sehat, alhamdulillah. Kalau penjara, awas. Muncul kan empati dari yang sesuatu yang kecil-kecil itu muncul. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, L yang terakhir adalah religius. Bagaimanapun juga kita tetap tidak bisa keluar dari ikhtiar. Kita harus tetap ikhtiar. Sepintar-pintarnya orang, sekaya-kayanya manusia, dia tidak tahu pasal ikhtiar. Maka religius harus tetap ada di diri. Ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah menjanjikan ada 3 hal. Kedua, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Gitu kan? Saya sahabat putrana pupus, akhirnya wah cakacik. Sahabat harus, kenapa sih kamu kelihatan sedih? Salah siapa? Saya nggak sedih, saya sedih dalam hati saya, tapi saya bahagia
bahagia dengan janji Allah. Dalam Al-Qur'an, orang yang kena musibah dia ucapkan sabar dan ucapan istirja, maka akan mendapat 3 janji Allah. 1. Sholawatun min rabbihim, doa dari mereka. 2. Warohmah, kasih sayang. Allah akan ganti dengan cara yang lain. Ada kafirun wa ulaika humul muhtadun, dapat hidayah. Bukankah hidayah itu yang kita minta tiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan minta hidayah, enggak didengar ihdinas siratal mustaqim. Kita kasih putusan, nah orang kesasar saja. Orang itu, nah orang kata ihdinas siratal ya saya ihdinas siratal mustaqim. Dari tafsirannya nyata zidna al-hidayah. Kami minta tambahan hidayah. Hidayah kalau saya lagi di luar langsung kalau kamu mesti hidayah akhirnya, maka ihdinas zidna al-hidayah, zidna al-hidayah. Terus Tuhan mengenal Yesus sampai insyaallah baik. Saya urusan